Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries ya. Tema atau judul games kali ini adalah perasaannya yang mencintaimu. Kira-kira bagaimana Aries? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games penyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries. Aries. Aries, perasaan dirinya yang mencintai Aries. Aries, kita lihat apa yang terjadi Aries tentang koneksimu dengan dirinya. Oke, wow, saya lihat di sini ya, dia merasa bahwa kamu itu orang sosok yang sangat dermawan, sangat tegas, mempunyai karisma. Dia kesemsem sama dirimu Aries. Ya, setiap malam dia kayak macam tidak bisa tidur kalau seandainya kamu terkoneksi dengan dirinya ya. Mungkin agak ada permasalahan di sini. Ya, dia merasa bahwa uh, Aries, kamu kenapa marah-marah diriku, kenapa kamu diamin aku, kenapa kamu cemberut, ataupun mungkin kondisinya kenapa kamu gak balas WA saya. Apakah kamu sudah mempunyai yang lain, ataukah kamu memang tidak menginginkanku? Ada banyak pertanyaan yang ingin dia lontarkan kepadamu Aries, karena dirimu tuh begitu penuh dengan misteri. Dia merasa bahagia bersamamu, cuman terkadang kamu cuek dan lebih mendengarkan kata orang dibandingkan dirinya. Tidak memprioritaskannya, dia sungguh kecewa. Aries, gimana sih? Ya, kalau orang lain kamu prioritaskan, kalau dirinya tidak, gimana dong ya? Ini contohnya nikah, kapan nikah? Iya, nanti mulu. Padahal pacarnya udah lama. Kata belum ada duit. Tapi kalau ada duit, pakai yang lain, bukan untuk nabung untuk nikahan. Ini contoh ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu apa ya? Contohnya sudah berumah tangga ya. Kadang-kadang kurang ini kurang itu, ngeluh mulu ya. Ngeluh sedikit-sedikit ngeluh. Kalau ini perempuan, kalau laki-laki malas. Ya, sukanya main game atau main judi. Ini ada beberapa. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya. Kalau ini terjadi pada dirimu, energimu. Kalau tidak, berarti energi Aries yang lainnya. Saya mengambil banyak energi yang dominan, yang yang paling dominan dari energi kalian ya. Kalau tidak terjadi padamu, berarti bukan energimu. Atau bisa terbolak-terbalik ya. Kamu menyesuaikan saja. Karena saya lihat sini ada judi, kalau tidak rokok, ya, yang mana bisa diusahakan kalau bicara duit ya. Tapi kalau untuk makan atau apa prioritasin untuk keluarga, no. Ya. Ataupun di sini ada yang tidak transparansi keuangan, sehingga itu yang membuat hubungan kalian bentrok ataupun renggang. Ya. Visi misi juga keras sama keras. Ataupun mungkin kondisinya dia merasa bahwa kamu kayaknya sudah tidak cinta dia, sehingga dia menarik diri. Itu kalau berpasangan ya. Kalau seandainya kamu ada orang baru, saya lihat di sini ada orang baru yang suka kamu juga, tapi dia serasa bahwa wah, ternyata Aries kamu sudah mempunyai yang lain, kamu sudah mempunyai pasangan, aku sayang kamu, aku cinta kamu, tapi ternyata kamu udah mempunyai istri atau udah mempunyai suami, gimana dong? Atau sebaliknya, dia yang sudah mempunyai pasangan atau istri atau suami malah menyukai Aries, seakan-akan sepi aja dengan pasangannya, hambar aja dengan pasangannya. Dia mau mencari kebahagiaan di luar dengan Aries. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Yang mana mungkin Aries menolak. Ataupun mungkin sudah pernah ngedate, tetapi akhirnya putus. Karena mungkin entah Aries entah dia yang merasa
kok hubungan ini kok kurang bagus, saya tahu kurang bagus, tapi kok saya masih terjerat dalam hubungan cinta segitiga, yang mana itu menyakitkanku. Entah Aries yang memutuskan atau dirinya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja, karena ada rasa bersalah di sini. Ya. Oke, jadi seperti gitu Aries. Dia sayang kamu, dia cinta kamu. Cuman saya lihat di sini faktor kesepian, faktor keuangan yang melatar belakangi hubungan kalian kandas itu dari ketidakjujuran juga, ya, dan kecemburuan, ya. Ya seperti gitu, terutama ekonomi dan ego masing-masing yang sangat tinggi, sehingga mau tidak mau kalian berdua akhirnya pusing, stres, dan bahkan berpisah, ataupun mungkin kondisinya saat ini renggang, tidak, ya berbicara sih seadanya, tetapi ada juga beberapa yang sudah memutuskan hubungan. Aries, kenapa bisa seperti begitu Aries? Ya, dia sayang kamu, dia cinta kamu, tetapi egonya juga sangat tinggi, sehingga mau tidak mau dia mengorbankan cintanya dan akhirnya tersiksa. Ataupun mungkin bahkan sama, Aries seolah-olah biasa aja padahal hatinya terluka, seolah-olah diam, penuh dengan senyuman, tetapi ternyata hatinya sangat hampa. Dikelilingi banyak orang, dikelilingi kelimpahan, tetapi hidupnya serasa sepi. Ya, itu karena melawan ego. Melawan takdir. Takdir yang semesta sudah berikan kepadamu, tapi kamu mau melawannya dengan logikamu. Karena seakan-akan, ya sudah, saya bisa move on. Ternyata nggak bisa. Tetapi bingung juga, siapa yang mau duluan meminta maaf, ataupun siapa duluan yang mau seakan-akan, mari yuk mengajak ya, kita bersama lagi. Karena bicara ego ya, masih childish, masih kekanak-kanakan, sehingga mau tidak mau ya mengorbankan cinta demi ego masing-masing, ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, ya. Dan saya sudah menarik energinya untukmu, apa yang ingin dia katakan kepadamu atau isi hatinya untukmu. Kamu bisa memberi cinta tanpa dicintai. Jadi dia merasa bahwa waktu saat bersamamu, ini kalau sudah bersama ya, dia merasa nyaman bersamamu. Kamu tuh orangnya humoris, kamu orangnya gak pelit, penuh dengan kasih sayang. Tetapi kok kesini-sini malah berubah. Makanya dia berpikir tadi, apakah saya yang salah? Kalau memang saya salah, ungkapkan, jangan diam. Ya artinya dia merasa bahwa cintamu itu tulus, tapi kok kesini-sini sudah berubah. Pasti ada yang salah, ataukah memang diriku yang kalau memang ada kesalahan dari diriku, silahkan kamu bilang supaya saya memperbaiki itu. Tapi ini kan kamu diam, seolah-olah kayak ya diam aja gitu. Bahkan dia bingung juga apa yang harus saya perbaiki, seakan-akan saya sudah tahu kesalahan saya, padahal dia nggak tahu. Nah ini mungkin harus dikomunikasikan dengan baik ya, karena ada di komunikasi ini ya di antara kalian. Terkadang Aries juga mau berkomunikasi, tapi pasangannya kadang-kadang ngomel ya. Jadi Aries itu lebih banyak udah deh diam dibandingkan ribut. Kadang-kadang saya mau tukar pikiran, tapi ujung-ujungnya nanti ribut. Ya, mau minta saran tapi ujung-ujungnya ribut. Udah deh diam aja ya. Karena udah capek, udah lelah. Betul tidak Aries? Saya lihat energi kelelahan dari dirimu ya Aries ya. Terutama dalam kehidupan dirimu sendiri, terutama keuangan dan masalah mungkin di kantor, pekerjaan yang mumet, tambah lagi percintaan, stres. Udah mumet, stres, ibaratkan jatuh tertimpa tangga. Udah nggak bisa bangun, udah gitu aja deh. Tunggu pertolongan dari semesta aja. Aries, kenapa kamu pasrah di sini? Energinya berat ya, karena kayak macam beban hidup terlalu banyak. Padahal sebenarnya ya dinikmati aja. Itu adalah cobaan yang semesta berikan kepadamu agar kamu bisa lebih kuat di masa depan. Bukan tunggu semesta mengulurkan tangan untuk bisa membantumu. Kamu yang harus bisa lebih up supaya kamu naik tingkat. Sama seperti kuliah, kamu bisa lulus kuliah, bisa kamu ujian skripsi ya kamu, bukan orang tuamu, bukan dosenmu atau siapa yang membantu, no, kamu. Supaya kamu bisa lulus, kamu harus ujian. Nah itu sama, ujianmu itu harus kamu yang harus selesaikan, bukan orang lain. Ya, orang lain tuh hanya bisa membantu, tapi kalau mau dibilang kamu yang mau ujian ya kamu. Jadi itu, kamu sudah jatuh, semesta mau supaya kamu kuat, kamu harus berlatih untuk bisa bangkit. Ya, kalau kamu ditada terus, kapan kamu bisa bangkit? Ya. Nah itu, supaya kamu tahu kemampuan dirimu. Oh ternyata saya kuat. Ya, kalau kamu tidak yakin pada kemampuanmu, kapan kamu bisa?
mandiri. Ya. Seperti gitu. Oke, kita lanjut lagi. Cinta tanpa syarat ini mengajarkanku untuk lebih untuk lebih mempositifkan kedamaian dalam batin. Untuk lebih memprioritaskan kedamaian batin ya. Jadi cinta tanpa syarat. Jadi dia mau, ya udah deh, daripada ribut, pusing, stres, saya cinta kamu, sudah. Kamu pergi aja di sana dibandingkan ribut-ribut ya. Saya santai di sini, tetapi ingat saya cinta kamu. Ya, saya sudah memaafkanmu, sudah. Stop. Jangan ribut-ribut lagi. Yang penting kamu tahu saya cinta kamu, entah kamu mau tahu atau tidak terserah. Yang penting saya cinta kamu. Tetapi untuk bersama kayaknya enggak deh. Kenapa? Karena ribut. Ataupun mungkin contohnya malah dia lebih oke, saya di sana, kamu di sini aja. Ya, dibandingkan ribut. Atau yang tadi, saya sayang kamu, saya cinta kamu, tapi bukan berarti saya harus mengikuti apa yang kamu mau semuanya. Karena saya juga mempunyai me time sendiri. Jangan disetting-setting, jangan diatur-atur. Ya. Ya ada prinsip-prinsip sendiri. Sama-sama keras soalnya, ya, mempunyai prinsip masing-masing, tetapi sama-sama saling sayang. Oke, kita lanjut lagi. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada waktu bersama dirimu. Jadi dia merasa bahwa pada saat bersamamu, Aries, dia sangat bahagia. Kamu orangnya gak pelit, kamu orangnya cerdas, orientasinya tinggi, terus juga penuh dengan energi positif. Kamu mau ke sana terserah, kamu ke sini terserah, ikut-ikut baik. Makanya sekarang di setting-setting kamu seakan-akan kok sudah berubah, tidak seperti yang dulu gitu. Makanya dia merasa kecewa dan akhirnya membuat dirimu tidak nyaman. Jadi seperti gitu ya. Dia merasa bahwa ya tidak ada kebahagiaan ya yang mana dia rasakan saat bersamamu. Ya ini energinya juga saya merasakan bahwa mungkin semesta mau menyampaikan kepada dirinya bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik. Dimana saya lihat di sini mungkin dia saat ini terkoneksi juga dengan karmik, yang mana dia sadar akan dirinya, yang mana kondisinya saat ini mungkin diabaikan ya, dan dia tahu bahwa pengabaian yang kamu lakukan itu belum, ya masih biasa gitu dibanding dengan karmiknya saat ini. Ataupun mungkin dia menuduh dirimu, tuduh dirimu ya. Kalau tuduh menuduh kan sama-sama. Ini dia ibaratkan tuduh dirimu selingkuh atau apa ya, mengintimidasimu, dan akhirnya dia merasakan ternyata intimidasi itu dan dizolimi itu ternyata sakit ya. Ada fitnah di sini ya, saya lihat. Sehingga mau tidak mau ya dia lebih introspeksi diri untuk bisa lebih up terhadap dirinya, bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hari esok. Kita lanjut lagi. Kusadar kesalahanku yang masih mencari orang yang sempurna. Di mana ya mungkin kemarin dia seakan-akan menipu diri sendiri bahwa saya tidak butuh kamu ya, karena kamu kurang ini, karena kamu kurang itu. Ternyata dia tahu bahwa ternyata bukan hanya sekedar materi gitu yang saya cari, tapi betul-betul ketulusan cinta dan materi harus seimbang. Dan ya setidaknya dia menyesal. Yang tadi saya bilang ada terkoneksi dengan karmik. Dia merasa bahwa karmiknya itu lebih baik dari dirimu, ternyata kamu yang terbaik dari yang terbaik. Dan ya nasi sudah jadi bubur, dia hanya bisa kalau dibilang hanya bisa menjalani kehidupan ini dengan ya seperti yang takdir semesta, dimana dia berharap suatu saat nanti kamu bisa memberikan pemaafan. Kalau kamu tidak bersamaku ya tidak jadi masalah, yang pastinya untuk kamu selalu ada doa untukku, selalu ada doa untukmu ya, yang mana dia mau kamu bahagia ya. Ini orang kayak pasrah ya, putus asa ya, kayak macam udah deh Aries ya, saya tahu saya bahagia bersamamu, tetapi ternyata semesta menegurku dengan cara yang begini. Saya akan menerima cara semesta dan saya akan berjuang untuk diriku, dan hanya bisa doa yang saya panjatkan untuk dirimu. Wah, karena udah putus asa ya, ibaratnya udah jatuh tertimpa tangga, udah bingung ya, mau naik ya dia tunggu tarik nafas dulu, karena tangganya ini kan berat ya, apalagi kalau tangganya lebih besar, lebih berat dari dirinya ya. Jadi ya dia harus bagaimana caranya supaya
dia bisa on kembali ya, dia menunggu waktu ya, dan juga menyelesaikan semua karmiknya ya, supaya terbebas dari koneksi karmik seperti gitu. Berikutnya kita lihat, aku kumpulkan keberanianku pada waktunya, aku akan menjemputmu. Jadi dia mau pada saat waktu dan saat yang tepat baru dia datang ke kamu, entah meminta maaf atau entah mencurahkan isi hati. Contoh yang tadi saya bilang, mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, ya dia tidak mau ya, jangan sampai dia dalang dari hubungan kalian, pemicu hubungan retak ya. Ataupun mungkin sebaliknya, dia yang sudah mempunyai pasangan, dia menunggu waktu dan saat yang tepat untuk datang kepada kamu, untuk saat ini belum ya. Ataupun mungkin dia melihat bahwa wah ternyata kamu tuh masih marah sama saya, sudah deh saya diam-diam baik aja deh dibandingkan ribut ya. Ataupun mungkin kondisinya ya sudah, saya di sini saja sendiri menahan rasa rindu, dibandingkan saya mengutarakan ujung-ujungnya nanti kamu ribut lagi, marah lagi, mencampakkanku atau memakiku ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang suka kalau bicara yang ngerocos sampai maki-maki ya. Wah ini maki-maki nih bahaya ya, jangan dong. Itu bukan menyelesaikan masalah, itu hanya memperkeruh, menambah permasalahan ya. Jadi ucapan itu, lisan kita harus dijaga ya. Oke. Jadi seperti gitu, dia ingin mengumpulkan semua ya energi, karena kondisinya saat ini mungkin yang tadi saya bilang ada kekurangan uang ya, terus mental juga, ataupun mungkin kondisinya ya dia merasa bahwa kamu keras kepala ataupun bagaimana, ataupun mungkin dia juga mau mengutarakan maaf ya, menurunkan egonya. Itu perlu kesiapan fisik dan mental ya, terutama mental ya. Jadi dia lagi mengumpulkan energi untuk punya keberanian datang kepadamu. Ya mungkin dari tadi di awal ada beberapa yang mungkin cemen ya, seakan-akan ya udah dia dapat dibandingkan ribut, lebih baik saya pergi. Tapi di sini ada beberapa juga dari energi kalian yang mau untuk menunggu waktu, saat dan situasinya tepat, saya akan datang kepadamu untuk meminta maaf. Entah kamu mau maki saya terserah, mau marah saya terserah, yang penting saya kuat-kuatkan dulu saat itu terjadi ya. Jadi dia sudah siap, jangan datang ibaratkan gini, dia mau berperang harus ada tameng juga gitu. Jangan hanya menyerahkan diri, silahkan bunuh saya, marah saya, no. Tapi setidaknya ya dia siapkan tameng dulu, setidaknya ya bertahan aja dulu, nggak usah menyerang ya. Lucu ya, tapi ini yang terjadi pada dirimu, dan memang saya lihat di sini masih childish ya. Kamu dan pasanganmu ini lucu-lucu juga ya energinya ya, sampai saya bingung ya untuk pakai bahasanya bagaimana untuk mengungkapkan, karena nggak jelas. Kadang-kadang situasinya kamu marah, tapi kadang-kadang situasinya kamu rindu ya. Aries, kenapa sampai bisa terjadi seperti gitu ya? Tapi nggak apa-apa, itu adalah guyonan hidup. Kita harus menikmati kehidupan di mana ada rasa bahagia atau rasa sedih juga ya, dan di mana kita harus bisa bersenda gurau ya, jangan terlalu kaku ya. Dan ya saya lihat memang kamu tuh orangnya enjoy ya, makanya banyak yang nyaman bersamamu karena energi positifmu gitu ya. Oke, dan terakhir, aku hanya bisa diam. Tuh ada juga yang diam, hanya bisa mendoakanmu. Dia hanya mendoakanmu, karena ada beberapa yang tadi saya bilang agresif untuk mempertahankan, dan ada pun yang ya setidaknya hanya untuk bisa stop sampai di sini, dan saya hanya bisa mendoakanmu, mencintaimu dari kejauhan. Jadi seperti gitu ya yang dia rasakan saat ini. Oke, itu yang saya lihat dari kartu. Semoga resonate untukmu Aries ya. Dan koneksi di sini kamu terkoneksi dengan zodiak Libra. Ada Aries, Taurus, Gemini, Sagittarius, Scorpio, Leo, Scorpio. Wah, Scorpio double nih ya. Aries, sesama Aries dan Capricorn ya. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, L, T, Q, R, Y, B, S, J, W, H, A, M, dan K ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Aries. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isha Tarot dan Isha Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian.
Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.